Oke, shalom, selamat sore ibu-ibu semua. Selamat ketemu lagi di ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum ibadah mulai, saya mau mute dulu suara ibu-ibu semua ya. Oke. Dan saya share tata ibadah kita hari ini. Oke, ibu-ibu yang terkasih, kita ketemu lagi dalam ibadah PW kita hari ini. Awal bulan kita bersyukur, kita sudah masuk di bulan Februari di tahun 2021 ini. Dan kita bersyukur kita dikasih kesehatan sampai hari ini oleh Tuhan Yesus. Kita semua sekeluarga, dan karena itu hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita PW GKO Bintaro Jaya. Ibu-ibu yang terkasih, mari sebelum ibadah kita mulai, kita saat teduh sejenak, kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk kita mau beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang menundukkan hati dan pikiran kami di sore hari ini untuk fokus beribadah kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapak, tolong kami Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini dan kami berdoa untuk setiap perangkat yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, baik internet, laptop, handphone yang kami gunakan. Tuhan berkati dan kuduskan semua sarana yang kami pakai di sore ini, sehingga itu boleh membantu kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan bahwa Bapakku datang, pada sore hari ini aku datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembahmu Oke, Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah. Bapa kami yang hidup yang ada di sorga. Allah yang berkuasa, Allah yang begitu baik, yang begitu kami kasihi dan yang begitu kami banggakan. Terima kasih Bapa, kembali kami datang bersyukur di sore ini Bapa. Karena perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati di sepanjang hari ini kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami boleh rasakan secara pribadi maupun keluarga kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang Engkau berikan bagi kami. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami boleh masuk lagi di bulan Februari di tahun 2021 ini Bapa. Karena itu Bapa kami datang menaikkan syukur kami di sore hari ini dalam ibadah kami PWGKO Bintaro Jaya. Mari Tuhan Engkau tolong kami biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini Bapa, mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka ibadah kami di sore hari ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk pada ruang kesaksian pada sore hari ini. Namun sebelumnya, bagi ibu-ibu yang akan bersaksi dipersiapkan, lalu kita mau angkat pujian ini dulu. Kita mau katakan hanya oleh karena anugerah Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari ibu-ibu yang terkasih, ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Di sore hari ini dipersilakan. Saya mau bersaksi, Bu Yusti. Silakan Tante Elis. Ya, saya mau bersaksi kemurahan Tuhan bagi diriku dan bagi keluargaku. Yang mana minggu lalu ya sudah seminggu lebih hari Selasa aku jatuh karena terlalu mau terlalu overacting, saya terlalu memperhatikan jatuh. Tapi tidak sakit kalau malam sih, nggak meriang apa, langsung dibawa mau dioperasi. Terus akhirnya kita ke internasional itu sudah cerita kemarinnya, kasih tahu kakak saya bilang nggak usah. Terus kita bergumul, dia bilang kakak saya, kamu nggak perhatikan dulu bapak waktu itu jatuh dari motor, mau diamputasi kakinya, langsung bapak bilang aku mendingan mati dengan kaki begini daripada aku diamputasi. Dia keluar rumah sakit. Puji Tuhan juga sembuh bapak saya. Itulah jadi kesaksian bagi kakakku sehingga dia bikin saya motivasi. Saya juga selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, almarhum bapakku juga dulu celaka begini, patah. Kau sembuhkan aku anaknya. Aku percaya kau mampu menyembuhkan aku. Jadi saya berdoa begitu, puji Tuhan. Kami pergi ke dokter ke Pondok Indah kemarin, dia bilang ya dia tidak paksa juga mau operasi, cuma kita bilang minta di gips. Saya bilang nih, dokter bilang nggak usah itu aja digendong aja. Yang penting banyak kasih gerak kalau mampu, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nanti 4 minggu lagi saya foto, jadi nanti dilihat hasilnya. Puji Tuhan, baru seminggu saya sudah memang nggak bisa angkat-angkat. Tadinya saya nggak bisa potong-potong apa, sekarang sudah puji Tuhan bisa. Tapi kalau yang mengangkat berat tangan ini belum. Cuma piring aja sudah bisa cuci piring, sudah bisa buka baju. Aduh puji Tuhan, ini semuanya berkat Tuhan dan doa-doa teman-teman, Ibu Pendeta, semuanya untuk memberikan saya semangat. Puji Tuhan saya sudah mulai pulih. Setiap pagi selalu saya bilang dalam nama Yesus mengalir kesembuhan, mujizat terjadi. Puji Tuhan. Berangsur-angsur setiap pagi saya juga ditanya, kakak bagaimana kondisimu, Dek? Saya bilang, puji Tuhan sudah bisa digerakin. Dia bilang, iya jangan dilurusin dulu ya. Jangan dipaksa, semampumu aja. Saya bilang, iya kak. Itu kesaksian kemurahan Tuhan masih. Semua apa yang terjadi itu baik untuk melatih kita anak-anak supaya bersatu lagi. Tadinya suka saling-saling. Itulah anak-anak bersaudara juga. Tapi ya supaya sudah terjadi semuanya baik. Tuhan juga beri kita kekuatan dan pemulihan yang sempurna. Amin. Terima kasih teman-teman. Itu kesaksian saya Bu Yusti. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Elis. Tuhan sudah menyembuhkan Tante Elis. Semangat terus. Kesempurnaan nanti Tuhan pasti kasih lebih baik lagi untuk Tante Elis.
Iya. Ada lagi ibu-ibu, Ibu Keti tadi udah angkat tangan, silakan Bu Keti. Terima kasih Bu Yus buat waktunya. Shalom ibu-ibu semua. Saya mau bersaksi bulan Desember tahun yang lalu, tepatnya menjelang Natal, anak saya sakit flu dan demam. Saya suami kira hanya flu biasa karena alerginya kambuh. Tapi setelah 2 hari, anak saya mulai kehilangan penciuman dan indera perasanya. Dengan kata lain, anosmia. Akhirnya, kami memutuskan untuk membawa anak saya ke dokter. Ketika diperiksa, dites, pencium anak saya sama dokter, benar-benar anak saya nggak bisa cium bau. Terus dokter beri obat. Dan dokter menyarankan kepada suami saya kalau masih demam untuk tes swab. Terus tanggal 26 Desember saat saya dan suami kunjungan ke rumah Ibu Pendeta Iren, anak saya menelepon suruh cepat pulang, tapi suami saya nggak bercerita sama saya apa yang terjadi. Karena ternyata teman yang mengantarkannya pulang terpapar COVID, Corona. Langsung hati saya berdebar. Untunglah Ibu Iren sebelum kami kembali mendoakan dan menguatkan saya bersama Pak Regi, Rensya. Anak saya terpapar COVID pada saat menjalankan tugas broadcast di studio. Itu streaming ya, dia yang buat. Di studio itu ternyata mungkin ya karena ruangan tertutup terus ini ya ada salah satu di antara teman-temannya terpapar COVID atau OTG ya. Jadi semua yang ada di situ terpapar COVID. Yang pada saat itu positif corona. Kebesokan harinya saya bilang ke suami saya, ya udah Pak, harus segera dibawa ke rumah sakit gitu untuk dites swab. Terus suami saya bawalah anak saya ke rumah sakit, tes swab antigen pertama. Pas tes swab antigen, anak saya dinyatakan positif. Puji Tuhan, haleluya saya bilang. Akhirnya kami sekeluarga melakukan isolasi mandiri karena anak saya sudah positif corona. Puji Tuhan, di hari ketiga demam anak saya sudah hilang. Tapi penciuman dan inderanya masih belum itu, tapi saya suruh cium kayu putih sama jeruk, kulit jeruk itu biar terangsang indera penciumannya. Akhirnya anak saya tes swab lagi keesokan harinya, tes swab PCR untuk menentukan value-nya berapa di rumah sakit Premier. Puji Tuhan, Tuhan baik, anak saya value-nya 33 dan dinyatakan gejala ringan atau OTG. Saya sangat bersyukur saat itu. Terima kasih Tuhan.
kemurahan kasih Tuhan. Anak saya termasuk gejala ringan, tidak gejala berat. Keesokan harinya, saya dan suami tes swab juga. Antigen hasilnya negatif. Terus kami mengucap syukur dan puji Tuhan sama suami karena kami negatif. Terus keesokan harinya lagi saya suruh suami saya mengurus berkonsultasi dengan dokter di puskesmas. Bagaimana baiknya isolasi mandiri selama isolasi mandiri di rumah. Ternyata dokter memutuskan anak saya di karantina, nggak boleh di rumah, karena saya dan suami saya usianya suami saya sudah di atas 50 tahun ke atas, dan ada gejala penyakit jantung, takutnya menular. Tapi puji Tuhan dokter juga bilang kalau orang OTG itu 12% penularannya. Nah, akhirnya dokter memutuskan anak saya untuk diisolasi mandiri di Hotel Twin Tomang. Pas saat itu dokter berkata, Pak, anaknya mau dijemput nggak naik ambulan atau Bapak antar anak Bapak ke rumah sakit, ke puskesmas. Terus di situ saya hancur. Saya menangis, saya melawan Ibu Eden. Ibu Eden meneguhkan saya. Menangis karena saya tidak siap, karena dokter menjemputnya tiba-tiba, menyuruhnya itu pas pukul 5 sore, pas saya mendengar telepon suami dari dokter, suami saya telepon, terus saya nggak siap, anak saya dibawa, tapi saya langsung berserah pada Tuhan. Akhirnya saya bilang kepada anak saya, nak, siap-siap nak, Angel mau dijemput, mau diantar papa untuk isolasi mandiri. Saat itu karena saya berpikir takutnya kalau anak saya dicampur aduk sama yang lain-lain yang parah, apa itu membuat dia stres, down. Ternyata puji Tuhan, Tuhan luar biasa baik pada keluarga kami. Anak saya Angel ditempatkan di tempat yang terbaik di Hotel Twin Plaza Tomang, tempat khusus orang OTG atau gejala ringan. Saya tadi membayangkan kalau anak saya ditaruh di barak tempat rumah COVID, dicampur aduk semua, karena saya udah nge-share melihat tempat-tempatnya, ada 2 pilihan. Terus Angel ngeliatin, mah tempatnya ini, mah tempatnya, berdoa, yakin dan percaya Tuhan pasti beri yang terbaik, tempat yang terbaik untuk Angel. Tuhan mendengarkan doa saya dan Angel ditempatkan di tempat yang baik. 10 hari lamanya dia di karantina, isolasi mandiri. Saya terus berdoa. Berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang melindungi dan menyertai dia sama isolasi mandiri itu. Terus besokan harinya lagi saya bersama suami dianjurkan dokter untuk tes swab PCR lagi, bukan antigen, PCR, nasofaring. Puji Tuhan hasilnya negatif lagi. Selama anak saya sakit, mungkin saya udah 4 kali tes. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat itu nyata bagi saya dan suami saya. Suami saya udah 6 kali tes juga negatif untuk keperluan kantor.
Puji Tuhan, Tuhan telah meluputkan saya dan suami dari virus corona. Karena saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, anak saya sakit, saya harus merawatnya dan memberi support kepadanya. Tapi namanya ibu-ibu ya, ada kelemahan. Saya mau beli support, tapi saya seperti sekarang suka cengeng. Saya suka menangis, tapi mau beli support tapi saya menangis. Tanya ibu itu. Itulah kelemahan saya. Makanya saya kadang-kala mau bersaksi, tapi ya inilah kelemahan dari saya. Bagi bagi Tuhan itu saya tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan itu nyata, Amin. ada bersama keluarga kami. Dia menunggu saya dan Anda, dia mau kita andalkan Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya tahu, tapi juga merasakan pergumulan dan penderitaan dan masalah kita. Dia sanggup memulihkan kita. Amin. Puji Tuhan, anak saya sudah sembuh. 2 kali swab, hasilnya negatif. Dan tak lupa saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk doa dan supportnya buat Ibu Pendeta Iren beserta keluarga, Ibu Pendeta Martina Haning bersama Bapak Pendeta Martina Haning, keluarga, dan doa ibu-ibu semua yang ada di PW. Berkat doa-doanya, anak saya sudah terbebas dari virus corona. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Kety untuk kesaksian yang luar biasa yang boleh menguatkan kita kembali. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Aduh, Oma Linda. Ya, Tuhan itu baik dan tidak ada rencananya yang buruk bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, adik Angel udah sehat kembali, udah pulang ke rumah, kumpul dengan mama dan papanya ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada lagi Ibu yang mau bersaksi di sore hari ini, dipersilakan. Silakan Ibu, ada yang lagi yang mau kasih kesaksian pada sore hari ini? Mami yang ada di Bali. Ya, kalau nggak ada lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Isti aku deh sedikit. Silakan Tante Lucy. Ya. Ya, aku cuma mau kasih kesaksian juga kalau kakaknya Surya N2 itu udah sembuh. Terima kasih untuk doanya dan suaminya Rani yang Peter itu yang dibuat koma itu, yang dia itu dibuat tidur itu koma. Sekarang juga udah sehat. Puji Tuhan. Tadi dia udah WA sama aku. Aduh, aku udah seneng banget gitu. Saya langsung telepon dia. Sur Peternya udah WA loh, jadi udah berbalas-balasan gitu. Jadi sebelum puji Tuhan dia kirim biasa kan dia jarang-jarang lagu-lagu rohani begitu. Dia kirim pakai lagu rohani yang lagu Adaku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aduh saya langsung merinding sama aduh puji Tuhan. Peter itu biasa kan kalau kita kirim dia cuman ya begini gitu. Namanya mereka di sana kan ya kalau Irma mungkin dia selalu ke gereja, kalau Peter kan mungkin karena dia Katolik itu jadi ya biasa aja gitu. Jadi tapi saya suka kirim itu juga sih lagu-lagu. Terus saya bilang kami juga di Jakarta doain terus loh Pet gitu. Puji Tuhan ya udah sembuh sama Rani. Aduh aku seneng banget dapat itunya dapat WA dari dia, dapat lagu-lagunya juga. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Bu Pendeta Iren, teman-teman semua juga yang sudah mendoakan kakaknya Surya dan semua sudah sehat kembali. Puji nama Tuhan gitu. Itu aja, terima kasih Bu Iren.
dan Terima semua. Terima kasih Tante Lucy. Ya, kalau doa sepakat itu ya, kalau ibu-ibu ada yang mau didoakan, gak usah takut-takut untuk masukin di dalam pokok doa. Kita sama-sama doa kesepakatan untuk siapapun yang kita alami, kita dukung bersama di dalam doa. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Iren. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa ujilah aku Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh berjumpa bersama memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan berilah kepada kami telinga yang baik untuk mendengar. Jaringan yang ada kami serahkan kepada Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti dengan baik, dan secara khusus kami boleh lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Yusti nanti minta tolong kalau ini kayaknya jaringannya nggak terlalu bagus, jadi kalau putus-putus kabarin ya. Iya, Bu. Biar saya matiin videonya. Iya, Bu Pendeta. Baik. Mari ibu-ibu kita buka bersama bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Ulangan pasal yang ke-18. Kita baca Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan baca untuk kita bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan ibu-ibu yang menjadi dasar renungan kita di sore hari ini, dan kita masih membahas bagian firman Tuhan tentang gereja yang menjadi rumah pelayanan. Bagian yang ketiga yaitu berani menyatakan kebenaran. Kalau bicara tentang berani menyatakan kebenaran, saya kira itu salah satu nilai ilahi atau nilai Kristiani ya, yang itu harus menjadi gaya hidup kita. Yaitu menyatakan sesuatu yang benar. Kalau namanya benar itu berarti apa yang menjadi nilainya Allah. Sesuatu yang menjadi standarnya Tuhan, itu harus kita nyatakan. Bahkan di sini dikatakan berani menyatakan kebenaran. Dalam kenyataannya memang tidak semua orang berani untuk menyatakan sesuatu yang benar. Ada dua alasan bagi kita kenapa orang takut menyatakan kebenaran. Yang pertama, karena orang tidak berani karena takut menghadapi resiko dari ketika dia menyatakan kebenaran itu sendiri. Ya. Artinya kalau resiko itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita kalau kita menyatakan sesuatu yang benar kepada orang lain. Saya kasih contoh sederhana, ya. Saya tahu seseorang itu dia melakukan kesalahan, tetapi saya takut untuk menyatakan, saya takut untuk menyampaikan itu, ya. Atau saya takut untuk menyatakan kesalahannya, menyatakan apa yang benar, karena saya nggak mau konflik dengan orang itu. Kira-kira begitu. Jadi kita takut menyatakan, tidak berani menyatakan hal yang benar, karena kita memilih untuk tidak masuk dalam sebuah konflik dengan seseorang.
Dan rata-rata ketika saya sharing bagian ini, banyak orang yang lebih memilih seperti itu. Aduh udahlah Bu, biarin aja lah daripada nanti saya masalah sama dia, gitu kan. Nah itu yang seringkali membuat orang tidak berani untuk menyatakan hal yang benar. Atau hal yang kedua, alasan yang kedua adalah kita nggak berani menyatakan kebenaran karena kita sendiri nggak hidup dalam kebenaran itu. Ya. Kebenaran yang kita miliki itu hanya sebatas ya cuma sampai di pengetahuan kita aja lah, kita tahu gitu. Kita tahu itu benar gitu ya. Tapi kita tidak hidup di dalam apa yang benar itu. Sehingga ketika kita mau nyatakan itu, kita terhakimi sendiri dengan sikap kita, dengan gaya hidup kita gitu ya. Saya kasih contoh sederhana. Saya mau mengatakan kepada orang lain, kamu harus sabar, kamu harus punya penguasaan diri. Tapi kalau saya sendiri nggak ada di situ, saya akan terhakimi dengan apa yang saya ucapkan gitu. Jadi saya nggak mungkin ngajarin orang sabar kalau saya sendiri nggak sabar. Karena pasti orang akan bilang begini, lah kamu aja nggak sabar mau ngajarin orang sabar. Kamu aja nggak nguasain diri mau ngajarin orang nguasain diri. Kan kita suka begitu ya. Ketika kita dengar orang mengucapkan sesuatu dan kita tahu orang itu nggak ada di situ, maka kita seringkali mengabaikan apa yang disampaikan. Nah, terkadang orang tidak berani karena dia sendiri nggak hidup di dalam gaya hidup kebenaran itu sendiri. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang takut menyatakan hal yang benar karena takut konflik, dan yang kedua karena dia tidak hidup di dalam gaya hidup menghidupi kebenaran itu. Berarti sebaliknya, seseorang dia akan berani menyatakan kebenaran kalau dia hidup di dalam kebenaran itu. Dan tidak ada yang menjadi alasan, tidak ada yang menjadi hal yang bisa membatasi dia untuk melakukan hal itu. Ya. Presiden Jokowi dalam sebuah pidato dia mengutip salah satu pernyataan seorang tokoh Islam gitu ya, yang mengatakan begini, kesaliman terjadi atau kesaliman itu ada. Kesaliman itu bicara tentang hal-hal jahat ya, praktek ketidakbenaran, ketidakadilan. Kesaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi Jadi sesuatu yang jahat itu terjadi karena orang memilih untuk diam, ya. Tidak mau memperjuangkan, menyatakan sesuatu yang benar. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu selalu menuntun kita untuk mengalami kemerdekaan, kebebasan. Ya. Sebaliknya, ketidakbenaran itu selalu menuntun kita menjadi seperti budak, berada di bawah perintah atau berada di bawah kekuasaan dosa. Sehingga mengapa firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti ketika kita mau menjadi pelaku kebenaran, berani menyatakan hal yang benar, tidak lagi menjadi budak dosa, kita harus menghidupi kebenaran itu. Kebenaran bicara tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sumbernya nggak dari mana-mana, nggak dari YouTube, nggak dari mana, tapi hanya satu, dari Alkitab. Ya. Kebenaran itu standarnya kita imani firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Jadi sekali lagi kunci bagi kita untuk berani menyatakan kebenaran adalah kita punya gaya hidup akrab, tinggal dalam firman, dan hidup dituntun oleh firman Allah Tuhan. Dan untuk hal ini Ibu nggak butuh kita harus sekolah teologi dulu, nggak butuh kita harus sekolah Alkitab dulu, ya. Tidak butuh kita harus punya jabatan-jabatan gerejawi dulu untuk kita menyatakan hal yang benar. Tidak. Selama kita hidup dalam kebenaran, kita pasti menyatakan hal yang benar. Kita terhakimi oleh apapun ketika kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Sehingga
Yang tadi saya katakan tidak harus punya embel jabatan tertentu, tapi menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Ya. Semua orang punya kesempatan untuk itu. Memang kalau dulu, ibu-ibu ya, kalau orang mungkin di sini ada yang pernah dari tahu gitu ya, dari di Katolik itu dulu tidak boleh, umat tidak boleh pegang, ya. Umat itu cuma datang dan mereka mendengarkan. Tapi kalau sekarang akses untuk berjumpa dengan firman Allah, untuk tahu isi hati Tuhan, itu sudah terbuka bagi semua orang. Apalagi kalau kita ya, tapi itu tidak lagi kita harus punya ritual khusus, tapi kapan saja, di mana saja kita bisa buka dan kita bisa baca. Dan kita alami setiap perjumpaan kita dengan perkataan-perkataan Tuhan yang menegur kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, janji Tuhan yang kita baca dalam setiap kebenaran. Memang hidup dalam kebenaran dibutuhkan kerendahan hati, ketaatan kita. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Tuhan kepada Israel melalui Musa dalam perikop pembacaan kita tadi. Tuhan katakan begini, aku akan membangkitkan seorang nabi, ya. Nabi yang akan di mana Tuhan menaruh firman dalam mulutnya dan dia akan mengatakan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Nabi itu kan seorang yang dipilih Tuhan khusus ya, khusus untuk menyampaikan nubuatan atau menyampaikan Tuhan, firman Tuhan. Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Israel. Mulai dari mereka di tanah Mesir sampai mereka keluar sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena kita tahu Musa dia dalam perjanjian lama, ada beberapa nabi yang juga dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan. Karena memang dari zaman dulu itu belum ada Alkitab, di mana orang bisa langsung melihat, membaca apa yang menjadi perintah Tuhan. Semua dari apa yang disampaikan oleh imam atau nabi. Kita dengar, kita tahu juga cerita Nathan, dia dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan dengan berani menyatakan kesalahan Daud, dan Daud bertobat. Kita juga dengar Yesaya sebagai nabi yang dipilih Tuhan untuk menyatakan nubuatan Kristus. Kita juga baca tentang Yeremia, nabi yang dari mulai bertugas sampai akhir nggak pernah mengalami hal yang menyenangkan. Yeremia itu menderita, ya. Bahkan dikatakan kesan yang tidak enak. Waktu Yeremia bilang Tuhan akan menghukum bangsa ini, kamu harus bertobat. Nabi-nabi yang lain mereka bilang itu sesat, itu Tuhan tetap sayang sama kita. Padahal udah jelas-jelas mereka tidak hidup dalam kebenaran. Waktu Yeremia sampaikan itu mereka marah, lalu mereka membuang Yeremia ke dalam sumur. Sampai Yeremia bilang, aduh Tuhan kalau kayak gini mati aja lah, gitu ya. Artinya tidak semua pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi suka mendengarkan hal yang enak-enak di telinga gitu ya. Makanya lihat kalau orang khotbah tentang hal yang enak itu banyak sekali yang suka dengar. Tapi kalau udah bicara tentang pertobatan, dosa, itu semua orang tidak suka. Bahkan ada yang menjudge ini Allah firman Tuhan yang disampaikan untuk kita. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan memilih orang-orang tertentu menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi begitu masuk perjanjian baru, ibu-ibu, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Israel Musa ini nubuatan tentang imam dan raja dalam hidup kita. Artinya sebagai nabi dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, sebagai imam dia bahkan korban bahkan dia kita. Artinya ini pun perikop kita tadi merupakan nubuatan tentang kedatangan Kristus yang di mana Tuhan menyatakan, ya Tuhan taruh firman di mulutnya. Maka ketika firman Tuhan tidak lagi pilih orang tertentu, ibu-ibu, tapi Tuhan memilih siapa saja
yang mau ya untuk dipakai oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan. Makanya kenapa kita punya Alkitab? Belajar di situ bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, lalu kita dengan berani menyampaikan itu kepada orang lain. Ya. Kadang-kadang saya suka dengar kesaksian yang bilang, aduh jangan deh Bu Pendeta aja deh, saya nggak berani, saya nggak itu karena saya yang berkitab. Memang nggak perlu kita semua sekolah Alkitab, hanya dengan membaca, mengerti. Lalu kita referensi, ada hal-hal yang bisa kita baca, tetapi yang pasti intinya cuma ini satu buku ini aja, Alkitab. Buat ibu-ibu ini baru tahun baru loh, kita masih punya waktu untuk baca lagi Alkitab. Selesaikan bacaan kita supaya kita tahu semua apa yang menjadi isi hati Tuhan, walaupun tidak semua kita memahami, gitu ya. Artinya ada yang bilang, Bu, saya sudah baca. Yang penting kita baca, itu bagian dari bentuk ketaatan kita. Mendisiplinkan diri untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, tadi saya katakan dalam perjanjian baru, Tuhan nggak lagi pilih orang. Meskipun sekarang ada pendeta, ada penatua, ada diaken, orang-orang yang dipilih untuk jabatan gerejawi, untuk mengelola apa yang menjadi rumah Tuhan, apa yang menjadi cara menyampaikan kebenaran itu bukan tergantung pada jabatan gerejawi. Itu tugas tanggung jawab setiap kita. Sehingga satu ketika ibu-ibu juga lihat saya salah. Jangan kan nih, aduh jangan nih pendeta gitu. Enggak, harus dinyatakan supaya dan kita baiki satu dengan yang lain. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa ada beberapa yang seringkali WhatsApp atau telepon, Bu Pendeta kayaknya kalau bisa jangan begini deh, puji Tuhan. Ya, kalau sendiri aja nggak benar mau urus orang lain. Kadang-kadang itu jadi dalih bagi kita untuk kita tidak saling memperbaiki. Apalagi kita hidup bersama dalam satu persekutuan. Kita hidup bersama dalam satu keluarga. Artinya firman Tuhan mau katakan ketika ayat ini mengatakan Tuhan, maka itu berlaku dalam perjanjian baru kepada setiap orang yang menyatakan bahwa dia adalah murid Kristus. Maka itu adalah diri kita, hidup kita, ibu-ibu semua yang setiap hari bergaul dengan firman Tuhan. Saya percaya, saya imani ibu-ibu punya waktu untuk mendengar suara Tuhan setiap hari. Ya, kita ambil waktu. Apalagi sekarang ini kan kita tidak terlalu banyak waktu untuk pergi keluar kemana-mana gitu ya. Kecuali memang kita punya tugas ya, kita harus keluar silakan. Tapi lebih komunikasi ibadah secara virtual seperti ini ya. Kita tidak ambil lagi 1 jam untuk harus ke C36 sana gitu ya. Tapi kita bisa seperti ini sehingga ada banyak waktu yang bisa kita pakai untuk kita berbicara dengan Tuhan. Supaya tema kita hari ini menyampaikan kebenaran itu tidak lagi menjadi sebuah slogan atau sesuatu yang kita letakkan kepada orang tertentu, tapi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu yang disebut dengan karunia kenabian. Ibu-ibu mau kan ya, kalau Tuhan kasih pesan ke kita untuk itu yang terutama firman Tuhan itu pertama untuk diri kita sendiri. Kemarin itu dalam sebuah percakapan ada satu ibu bilang, aduh kebayang nggak sih Bu Pendeta gitu ya, bikin khotbah hari ini terus besok masih bikin lagi. Saya bilang kalau kita bikin itu sebagai beban Tuhan hanya untuk disampaikan ke orang lain, itu akan jadi sebuah beban bagi kita. Tapi kalau kita suka gitu ya, kita persiapkan sambil kita tanya, Tuhan mau bilang apa ya yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan ingin pesankan, dan itu diberikan kepada kita terlebih dahulu sebagai pemberita firman. Maka kita akan menikmatinya, ibu-ibu. Ya, saya persiapkan materi ini pun saya ditegur oleh Tuhan gitu loh. Bahwa sudah kan dengan itu, ya tentunya tidak berani dengan istilahnya orang bilang tidak sopan gitu ya. Kita sampaikan, kita menegur orang dengan sesuatu yang tidak sopan, harus dengan
apa yang memang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya sadar, saya juga belum ada di situ. Kemarin saya dibilang, kamu lain kali kalau tegur jangan seperti itu. Ya. Karena itu mungkin menurut kamu itu benar, tapi di telinga orang lain itu akan menjadi sesuatu yang melukai. Dan itu saya sadar banget. Ya, walaupun awalnya saya bilang, kalau nggak begitu, kalau saya nggak bertobat. Tapi kata Pak Regi, kamu mau ngomong begitu menurut kamu itu baik, tapi itu akan menjadi luka di hatinya. Kalau dia bertobat sih puji Tuhan, kalau dia malah terluka itu yang lebih bahaya. Dan itu saya sadar itu. Bahwa kata-kata pun kita harus jaga dengan benar, terluka. Tetapi orang mengalami pemulihan melalui kebenaran yang kita sampaikan. Siap ibu-ibu? Tuhan berikan karunia nabi bagi setiap kita. Apalagi kan kalau ibu-ibu ya, banyak beri nasihat. Itu kata yang paling utama ketika kita mengatakan, itu pun yang kita lakukan. Gitu loh. Jangan kita sampaikan, tapi anak-anak bilang, alah, mama bilang nggak boleh main HP, tapi mama sendiri nggak lepas dari HP. Gitu kan? Nah kayak gitu kan yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa yang salah, nasihati dengan kasih, mendidik orang dalam kebenaran. Karena Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya kepada orang lain. Nah itu yang disebut integritas. Apa yang kita sampaikan, itu juga yang kita lakukan. Memang kita tidak akan sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan itu yang dia lakukan. Tetapi setidaknya kita berdengar. Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk kita terus berani menyatakan kebenaran. Dimulai dari keluarga kita, komunitas kita, persekutuan wanita, bahkan sampai ke kehidupan kita di komunitas yang lebih luas lagi. Di mana kita ada. Ibu Yusti, kita langsung doa syafaat. Oke. Ibu-ibu ada yang mau didoakan? Saya. Ya Oma. Ya Oma. Oma perut, cucu tuh. Biasa kram perut udah 3 hari. Ya. Oh. Tolong didoakan, sakit banget perut. Ampun Oma. Oma Susi juga Bu Pen. Ya. Iya Oma Susi juga ya. Iya. Kita bersyukur Bu. Tiba-tiba saya lupa nama ya. Elis. Tante Elis iya. Ibu Lucy. Tante Lucy punya saudara itu tadi kan? Bu Rani, Iya. Pak Peter dan Ibu Irma ya, sudah sembuh. Kita bersyukur Angel sudah, Tuhan Yesus berkati, Oma Susi dan Oma Cucu. Bu Pen, nanti mungkin suara kameranya dimatikan aja ya, suaranya putus-putus. Ya, saya kasih mati video ya. Karena, iya Bu Pen. Ya, jaringan sudah 2 hari ini kurang begitu bersahabat. Oke ibu-ibu, kalau tidak ada lagi, mari kita satukan hati kita. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Allah yang kami imani terus menyertai hidup kami, menuntun kami, bahkan yang hari ini juga memberikan pengertian kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, untuk bagaimana kami hidup sebagai murid Kristus yang menghidupi kebenaran, sehingga ketika kebenaran itu kami menyatakan, kami tidak dibatasi oleh hal-hal yang kami lakukan, yang di dalamnya mengandung dosa, tetapi apa yang kami katakan itu pun yang kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sore hari ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi beberapa saudara kami. Kami bersyukur untuk anak kami Angel Situmorang, Tuhan sudah boleh pulihkan bersama dengan Kak Keti dan Pak Agus.
Terima kasih ya Tuhan, ada pengalaman iman yang keluarga ini boleh alami dan kami percaya segala yang terjadi tidak sia-sia. Tuhan sedang mengajarkan Angel secara khusus untuk bagaimana dia hidup di dalam ketaatan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal bersama dengan kedua orang tua, terus berjalan bersama menikmati segala berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk keluarga dari Pak Surya, Ibu Rani, Pak Peter, Ibu Irma yang sudah Tuhan boleh pulihkan dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keluarga ini pun mereka percaya bahwa kesembuhan, pemulihan yang terjadi itu semua karena perbuatan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur ya Tuhan, orang tua kami, Ibu Elis Rante, Tuhan boleh pulihkan dari sakit pada bagian tangannya. Kami imani sungguh Tuhan bahwa apa yang diputuskan itu semua datang dari hikmat yang Tuhan berikan. Maka biarlah ketika Ibu Elis tidak menjalani operasi dan menjalani pemulihan secara mandiri, secara pribadi, biarlah kuasa Tuhan bekerja, memulihkan bagian tubuh Ibu Elis yang sakit, dan kami percaya Tuhan bagian tangan kanannya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga secara khusus ya Tuhan untuk oma cucu yang merasakan kram pada bagian perut. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau tolong oma cucu, Engkau pulihkan, sembuhkan melalui obat penawar, makanan, minuman. Bahkan biarlah iman percayanya itu membawa oma cucu untuk mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, sehingga kami imani dan oma cucu imani beliau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan bagi oma cucu ketika juga menjalankan semua aktivitas, perlindungan Tuhan ya, dan amin atas hidupnya. Kami juga berdoa untuk Oma Susi yang saat ini juga Tuhan merasakan sakit, pusing pada bagian kepala sampai ke lehernya Tuhan. Mari Bapak Engkau jamah dengan kuasa Tuhan, pada saat ini beliau beristirahat, biarlah beliau dipulihkan kesehatannya, sehingga hari Minggu besok beliau boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah boleh percayakan kepadanya. Kami percaya Oma Susi juga mengalami penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ibu-ibu yang boleh hadir sore hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, pribadi, keluarga, kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang saat ini masih bergumul dengan persoalan-persoalan keluarga, Engkau Allah yang memulihkan kami. Dan kami juga yang bergumul untuk semua apa yang menjadi persoalan-persoalan ekonomi kami, Tuhan juga pulihkan kami, kesehatan kami Tuhan juga pulihkan. Terima kasih Bapak di surga, berkati pengurus PW, Ibu Lucy sebagai koordinator bersama dengan Oma Linda, Ibu Elis dan juga Ibu Yusti. Tuhan berkati, biarlah segala hal yang dilakukan untuk program tahun ini semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini ya Tuhan, secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, kami hadapi. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah kami boleh tetap taat kepada protokol kesehatan yang ada. Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar ketika kami dimanapun kami berada, kami boleh memberi kontribusi yang terbaik untuk pemulihan negara ini secara khusus di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapak, kalau dalam hari hidup ini kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak ampuni kami. Dan kami serahkan doa ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bu Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kami semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Pendeta selalu bersama keluarga. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Ya. Nats persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ibu-ibu yang terkasih, silakan persembahan dapat dikirim melalui rekening Majelis Jemaat yang ada di Warta Jemaat, juga melalui scan barcode yang ada di Warta. Silakan memberi ibu-ibu yang terkasih. Demikian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian ibu-ibu yang terkasih. Kita mau doa dulu untuk persembahan kita pada sore hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami atas setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Dan sore ini kami memberikannya kepada Tuhan, lewat rekening yang kami berikan, lewat scan barcode yang kami berikan, Bapak. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah kami berikan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan itu berguna untuk hormat dan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak, kami sudah memberi dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya, amin. Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian kita yang terakhir di ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Baik, guys. Baik, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah ini dalam doa, sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, persekutuan kami sore hari ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah damai sukacita Allah menaungi setiap kami ibu-ibu yang boleh hadir sore hari ini. Dari tempat kami masing-masing, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar nanti kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami, biarlah ketika kami menutup ibadah kami secara ritual dan memasuki ibadah kami, ibadah aktual yang sesungguhnya, kami boleh terus menantuhi dan hidup kami boleh menerima berkat Tuhan dan menyalurkan berkat itu bagi kehidupan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai memberkati ibu-ibu bersama keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Makasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Terima kasih Pendeta. Bu Pendeta. Terima kasih Bu Yus. Terima kasih Bu Kendri.